Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Welcome to my class pada mata pelajaran Bahasa Inggris untuk SMK, kompetensi dasar ke-32, pokok bahasan given suggestion, dan sub pokok bahasan yaitu conditional sentence tipe kedua. Nama saya Widya Pranoto dari SMK Negeri 2 Pati. Kompetensi dasar yang akan kita bahas ada dua macam, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Untuk aspek pengetahuan, kita akan menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan untuk menyatakan dan menanyakan tentang pengandaian, diikuti oleh perintah atau saran sesuai dengan konteks penggunaannya. Untuk aspek keterampilan, kita akan menyusun teks tulisan dan tulis untuk menyatakan dan menanyakan tentang pengandaian, diikuti perintah atau saran dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan yang benar dan sesuai konteks. Indikator pencapaian kompetensi untuk aspek pengetahuan secara sosial, siswa dapat mengingatkan atau menasihati orang lain. Untuk struktur teks, siswa dapat mengidentifikasi ungkapan tentang conditional sentence sebagai saran di dalam teks. Dan untuk unsur kebahasaan, siswa dapat menggunakan conditional sentence tipe 1, 2, dan 3, serta dapat menggunakan subjunctive untuk present maupun past. Untuk aspek keterampilan, siswa dapat menampilkan role play bertema if I were you. Baik, kita mulai dari yang conditional sentence tipe pertama, yaitu future conditional. Ada kata-kata future di sini maksudnya adalah masa depan. Ya. Conditional di situ kalau di dalam bahasa Indonesia itu maknanya adalah pengandaian. Seandainya, jika saja, seumpama. Nah, di dalam future conditional itu pengandaian yang terjadi di masa depan atau belum terjadi. Kalau belum terjadi itu maknanya berarti masih mungkin terjadi. Kalau di dalam bahasa Indonesia, pengandaian itu biasanya berupa sesuatu yang belum terjadi. Kalau dalam bahasa Inggris sedikit berbeda. Ya. Untuk conditional sentence tipe 1 atau future conditional, pengandaian di masa depan itu belum terjadi dan masih mungkin terjadi. Ya. Polanya adalah if plus simple present, subject plus simple future. Polanya mudah diingat sebenarnya. Simple present itu kita ingat-ingat saja bahwa verbnya selalu verb bentuk pertama. Dan simple future itu ditandai dengan will saja. Sebagai contoh, if you study hard, you will succeed. Jika kamu belajar keras, kamu akan berhasil. Perhatikan, di sini study-nya memakai verb bentuk pertama. Dan ini menandakan adalah simple present. Kemudian will-nya menandakan bahwa ini adalah simple future. Ya. Jika kamu belajar keras, kamu akan berhasil. Kalau kita subjeknya tidak memakai you, tapi memakai he, bagaimana? Bisa saja, tapi di sini bukan study. Karena di sini simple present, maka kalau di sininya subjeknya adalah he, menjadi apa? Ya, if he studies hard, he will succeed. Kalau subjeknya he. Kalau subjeknya she, bagaimana? Ya, ini studinya juga bukan study lagi, ada tambahan es ya. If she studies hard, she will succeed. Begitu ya. Jadi I, you, we, they itu verbnya dalam simple present tetap tidak berubah. Tapi kalau he, she, it dalam simple present verb satunya ditambahi s atau es. Kenyataannya bagaimana? Kenyataannya berarti kamu belum belajar keras dan kamu masih mungkin berhasil di masa depan. Berarti ini future conditional, belum terjadi. Masih mungkin terjadi. Tipe kedua sekarang, present conditional. Present itu artinya masa kini atau sekarang. Ya. Pengandaian di masa kini present, tapi bedanya dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan masih mungkin terjadi. Kalau yang conditional tipe 1 itu di masa depan masih mungkin terjadi. Tapi kalau pengandaian di masa sekarang, ini berarti tidak terjadi di masa kini. Tidak terjadi di masa sekarang. Ya. Polanya adalah if plus simple past, kemudian diikuti oleh subject plus future past. Contohnya, if you studied hard, you would pass this exam. Seandainya kamu belajar keras, kamu akan lolos ujian ini. Coba dilihat ciri-ciri yang saya tebali di sini. Studied itu memakai verb bentuk kedua. Kalau sebuah kalimat atau sebuah kata kerja menggunakan verb bentuk kedua, itu pastilah itu adalah simple past. Ya. Kemudian sambungannya bagaimana future-nya? Future-nya tentu saja itu bukan future-nya bukan will lagi, tetapi memakai would karena sudah memakai past. Ya. Seandainya kamu belajar keras, kamu akan lolos ujian ini. Artinya apa? Kenyataannya kamu tidak belajar keras, sehingga kamu tidak akan lolos ujian.
Ini terjadi sekarang, kamu tidak belajar keras dan kamu tidak akan lolos ujian. Berarti ini pengandainya terlambat. Seandainya kamu belajar keras, kamu akan lolos. Kenyataannya kamu nggak belajar keras, maka kamu akan lolos. Seperti itu ya. Kemudian, conditional sentence tipe ketiga atau past conditional. Ini merupakan pengandaian yang terjadi di masa lalu, past. Dan ini tidak terjadi juga di masa lalu karena namanya saja pengandaian. Polanya, if ditambah past perfect, kemudian subject ditambah future perfect. Contohnya, if you had studied hard, if you had studied hard, you would have passed the exam. Perhatikan yang saya cetak tebal di sini, menandakan bahwa kata kerja yang saya cetak tebal itu menandakan adalah past perfect. Past perfectnya had studied. Ingat pola dari past perfect itu adalah had plus verb bentuk ketiga. Ya. Jika kamu telah belajar keras kemarin, kamu akan telah lolos ujian. Di sini would have passed ini merupakan future perfect. Future perfect di sini will-nya menjadi would. Kalau tadi yang future past itu will-nya hanya jadi would saja, tapi di sini kalau future perfect itu will-nya jadi would masih ditambahkan have plus verb ketiga. Jadi polanya adalah untuk future perfect would plus have plus verb 3. Ya. Would have passed the exam. If you had studied hard, you would have passed the exam. Artinya, seandainya kamu telah belajar keras kemarin, kamu akan telah lolos ujian. Kenyataannya apa? Kenyataannya kemarin kamu tidak belajar keras, maka kamu tidak lolos ujian kemarin. Seperti itu ya. Baik, untuk mempermudah, mari kita latihan ya. Untuk latihan pertama, kita akan menggunakan conditional sentence tipe pertama dulu. Ya. Ubahlah ke dalam bahasa Inggris conditional sentence tipe ke-1. Jika kamu menabung uangmu, kamu akan punya banyak uang. Coba dijadikan conditional sentence tipe ke-1. If, apa ini jawabannya? If you save your money, ya, if you save your money, kamu akan you will have a lot of money. Saya ulangi, if you save your money, you will have a lot of money. Ya, jawabannya ini ya. Perhatikan di sini, ini menggunakan simple present yang sebelah kiri, yang sebelah kanan, you will have a lot of money ini menggunakan simple future karena belum terjadi. Sekarang yang bentuk kedua. Conditional sentence tipe kedua, ubahlah ke dalam bahasa Inggris. Seandainya kamu menyelesaikan tugasmu, kamu akan menerima nilai. Bagaimana ini? Seandainya kamu, you, menyelesaikan, finish. Karena ini conditional sentence tipe kedua, kita verb-nya menjadi verb bentuk kedua. If you finish, pakai ed ya. If you finish your task, tugasmu, you would receive a grade. Kamu akan menerima sebuah nilai atau menerima sebuah skor. If you finished your task, you would receive a score atau a grade. Kita lihat di sini, ya, gitu ya. Jika kamu menyelesaikan tugasmu, kamu akan menerima sebuah nilai. Perhatikan di sini finish-nya bentuknya verb kedua. Dan will-nya berubah menjadi would karena ini merupakan conditional sentence tipe kedua. Sesuatu yang tidak terjadi sekarang atau pengandaiannya tidak terjadi sekarang. Kemudian yang latihan ketiga, ubahlah ke dalam bahasa Inggris conditional sentence tipe ketiga. Ya. Conditional sentence tipe ketiga ini merupakan pengandaian yang tidak terjadi di masa lalu. Contohnya, kita latihan ya. Seandainya kamu menyelesaikan tugasmu kemarin, kamu akan telah menerima nilai. If you telah menyelesaikan tugasmu kemarin, if you had finished your task yesterday, ya kan? If you had finished your task yesterday, you would have received a grade. Kamu akan telah menerima nilai. Ya. If you had finished your task yesterday, you would have received a grade. Jika kamu telah menyelesaikan tugasmu kemarin, kamu akan telah menerima sebuah nilai atau sebuah skor. Ya. Had finished di sini merupakan penanda bahwa ini adalah past perfect. Had finish-nya itu ya. Ingat, dalam past perfect itu selalu had plus verb bentuk ketiga. Sedangkan would have received ini merupakan future perfect, di mana harus merupakan bentuk would plus have plus verb bentuk ketiga. Ya, yang akan kita pakai lebih banyak itu adalah yang bentuk kedua, sesuai dengan
tema pada kali ini yaitu memberikan saran dengan conditional sentence tipe kedua. Oke, memberikan saran dengan conditional sentence tipe kedua, contohnya adalah if I were you, I would bla bla bla. Artinya apa? If I were you, jika saya adalah kamu, atau seandainya saya adalah kamu, saya akan titik-titik. Kenapa kok if I were you? Ya, karena ini merupakan conditional sentence tipe kedua. Ya, ini ada sedikit perbedaan di dalam grammar ya. Kalau di dalam grammar, biasanya kita menyatakan kalau I di dalam simple past itu menjadi to be-nya itu adalah was. Tapi untuk conditional sentence tipe kedua, kita tidak memakai was, meskipun subjeknya I, kita menggunakan were. Ya, karena ini merupakan kebiasaan orang-orang Inggrisnya itu sendiri, jadi kita tidak bisa protes ya. Di sini, if I were you, I would bla bla bla. Jika seandainya saya adalah kamu, saya akan bla bla bla. Ini adalah memberi saran kepada teman kita. Misalnya teman kita malas belajar, kita memberi saran supaya mereka tidak malas belajar, seperti itu ya. Ya, contohnya ini, if I were you, I would do my task earlier. Jika saya adalah kamu, seandainya saya kamu, saya akan mengerjakan tugas saya lebih awal. Ini karena mungkin temannya mengerjakannya telat-telat ya. Contoh yang kedua, if I were you, I would save my money. Seandainya saya kamu, saya akan simpan uang saya. Ya, berarti ini uangnya mungkin dihambur-hamburkan ya. Baik. If I were you, I would not do the same mistake. Ini yang contoh yang kalimat negatif. Jika saya adalah kamu, saya tidak akan mengerjakan kesalahan yang sama. Ya. Kata orang, jangan terjatuh ke lubang yang sama 2 kali. Keledai saja tidak ya. Gitu ya. Contoh yang keempat, if I were you, I would be happy. Jika saya adalah kamu, saya akan berbahagia. Jadi ini memberi saran temannya yang kelihatan cemberut atau tidak berbahagia. Gitu ya. Baik, sampai di sini dulu untuk penjelasan materi di KD ke-32 ini. Untuk latihannya silakan dilanjutkan pada latihan yang diberikan oleh guru. Terima kasih atas perhatiannya, semoga membantu kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye.